Kita pernah bermain layang-layang di sini. Rambutmu yang tersibak angin adalah benangnya. Aku ulur kau biar terbang. Sedikit testimoni yang mungkin kita tahu sendiri bahwa buku kumpulan puisi ini ditulis tahun 2022 dan kalau menurut Bang Sihat ini semacam biografi dari penyairnya SBD Setiawan GS, karena memang ditulis atas dasar beliau pernah tinggal cukup lama ya, sekitar 40 tahun di Rawasubur. Jadi Rawasubur itu bukan saja ada di daerah-daerah lain, tapi di Lampung juga ada. Untuk itu kepada Pak Isbedi Setiawan GS, kami persilakan untuk mengulas atau mengurai puisinya sendiri, imajinasinya sendiri, dan lain-lain. Mungkin juga hal-hal lain di luar ini. Silakan Pak Isbedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya berterima kasih kepada Mahdi Air Tawar yang menyediakan tempat ini. Dan saya sendiri juga yang meminta kepada beliau untuk tampil di sini kalau sudah kadung saya berada di Jakarta. Yaitu bedah buku puisi saya di forum diskusi meja panjang BDS Aviasi pada Jumat yang lalu. Kenapa saya merasa dari 2022 sampai 2023 ini ada 4 buku saya sebetulnya yang terbit. 2 di penerbit Basa-Basi Jogja dan 1 lagi Dunia Pustaka. Kalau di Basa-Basi judulnya itu biografi kota dan kita, sementara di Dunia Pustaka Jaya itu judulnya memasuki tubuh anak-anak. Sementara dari 3 publisher, 2 lagi Nuo Badi dan 1 lagi yang ketika pulang. Sebetulnya 2 buku ini sebetulnya sama dengan lokalitas Lampung. Nuo Badi itu, Nuo itu artinya rumah, Badi itu ada senjata tajam. Ada di daerah Tulak-Tulak Lombard itu ada pengrajin Badi. Tapi saya tidak bicara tentang itu. Pada saat itu sehari sebelum peresmian Nuo Badi di Tulak Lombard oleh Bupati di sana, saya melihat bagaimana mereka membuat badi. Tapi di benak saya saat ada pembuatan badi itu bukan orang yang membuat badinya, tetapi ada imajinasi lain dalam benak saya, yaitu Empu Gandring, Tunggul Ametung, Kan Arok, Kan Dedes, itu muncul semua di benak saya. Bahkan si Masito, perempuan yang harus memasukkan anaknya ke kuali, juga muncul dalam Nuo Badi saya. Nah, sementara kalau ketika aku pulang, awalnya sebetulnya ada puisi panjang saya judulnya Rawasubur 60 tahun kemudian. Ada beberapa teman yang saya anggap bel itu ngobrol saya, kualitasnya baik, yaitu Arman Azek kawan itu, kemudian si Endi Kaliada dan Lukman Hakim. Abang ini kayaknya banyak bicara tentang Rawasubur di sekali ini, kalau potongan-potongan, kenapa tidak jadi satu aja gitu kan. Rawasubur ini sebetulnya sebuah dusun yang ada di tahun sekarang di Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung. Dia berbatasan dengan Kebun Jahe, tempat pemakaman. Nah, semasa kecil saya, semasa remaja saya, Kebun Jahe itu adalah tempat berjudi. Di batu-batu nisan itulah, disitulah kami berjudi. Itu daerah Pulau sana. Rawasubur itu hampir 2-3 rumah itu pasti ada penjara. Pada zaman Petrus, penembakan misterius itu setiap malam pasti 1, 2, 3 itu pasti dibawa tarik, kemudian didor, diambil paginya di Semak Belukar di daerah Tanjung Bintang, dekat Lampung Selatan, dikuburkan. Itu setiap malam. Karena Petrus itulah sebetulnya sih ada semacam traumatik dalam diri saya. Sampai detik ini saya nggak bisa melihat kekerasan lagi. Padahal terus terang aja saya karate dan dua, gitu. Kemudian nggak bisa melihat kalau orang kecelakaan jatuh langsung lemas saya gitu. Karena bagaimana tidak, setiap malam tuh saya lihat bagaimana penjahat itu ditarik rambutnya itu dari rumahnya tuh,
dengan mengucapkan tadi penjahat itu, kita tahu penjahat benar, sampai Allah Akbar, ya Allah, sampai begitu kalimatnya gitu kan. Sudah itu masuk di dalam karung dilemparin ke jeep. Bayangkan itu traumatik itu yang muncul sama saya sekarang. Saya nggak bisa melihat darah, bahkan sampai ketika saya harus mengambil gigi itu, saya sampai lari dari dokter itu, udah kebayang itu, kebayang darah bagaimana gitu. Akhirnya saya lompat, nggak jadi saya mau cabut gigi, hanya cabut gigi, bayangkan gitu. Traumatik itu muncul itu sampai sekarang saya nggak bisa melihat apa. Rawa subur juga, sebetulnya dari kecil saya sudah melihat bagaimana di bawah jendela saya tuh orang berjudi itu main itu sampai pertikaian, udah main pisau langsung ke paha, kemudian ada yang tusuk dari sini, tembus di sini. Ini ada semua dalam ketika aku pulang ini saya bicarakan. Saya bicarakan ini ada, kemudian kenakalan saya, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Hal-hal itulah yang sebetulnya tiba-tiba ketika 60 tahun kemudian saya datang ke Rawa Subur, memang ada adik saya situ. Saya sebetulnya setiap tahun pasti saya datang ke sana karena itu rumah besar dari keluarga saya. Tapi ketika usia 60 tahun itu berkecamuk begitu dalam diri saya, maka lahirlah Rawa Subur 60 tahun kemudian. Itu berawal bagian, kemudian ada lagi pecahan-pecahan, maka jadilah pulang itu sampai 55 bagian. Inilah yang jadi satu buku. Saya kira itu pengantar dari saya ingin baca satu puisi aja di sini. Andai aku pulang, adakah masalah? Anak pinggiran rel kereta, kau lelaki, harus berani lompat dan turun dari kereta api. Pesan ibu, kala itu aku kelas 5 SD. Ibu pun tak cemas jika pergi di hari libur. Aku sudah berdiri dekat rel kereta, kemudian lompat saat kereta lewat menuju stasiun Panjang. Main di pelabuhan, menikmati laut dan para kuli mengangkut barang dari kapal menuju gudang. Dan anak-anak memunguti serpihan yang jatuh dari karung yang sobek sepanjang dermaga. Anak-anak itu berambut perak gegas di antara para kuli pelabuhan. Aku memandangi pelabuhan dan laut, keriuhan dan kesunyian. Ibu di rumah hanya menanti anaknya pulang di sore hari, atau cemas kalau aku kembali melebihi maghrib. Kubawakan ikan dari pemancing yang baik, kataku. Lalu kuserahkan ikan besar sebagai anak pinggir rel Rawa Subur yang penuh kenangan. Bagaimana bisa aku hapus segala ingatan semasa kecil dan remaja. Bahkan di sini pula pertama kucium gadis tetangga di warung kecil yang tutup sewaktu malam. Gadis itu minta tambah. Aku pun gairah. Betapa anak-anak yang gaji yang andai ini aku pulang, adakah masa lalu? 2020. Terima kasih Pak Nanang. Ya, aplaus buat Bang Ispedi Setiawan GTS